Hai Sobat Properti, ketemu lagi kita di dunia investasi properti. Salam rumah, sebentar. Salam rumah untuk Anda semuanya. Yes, hari ini kita akan membahas topik yang sering teman-teman tanyakan nih. Gimana sih kalau kita kerja di luar negeri, bisa nggak sih ambil KPR, ya kan, bukan di luar negerinya ya, tapi di Indonesia maksudnya. Ya misalnya kerja di Inggris, ya, atau kerja di Jepang, terus dia mau ngambil KPR, beli propertinya di Indonesia, bisa nggak sih? Ataupun bisa juga Anda kerja di luar kota, misalnya Anda kerja di Bandung tapi mau ngambil properti di Jakarta, bisa nggak sih? Atau Anda kerja di Bali, mau ambil properti di Jakarta, bisa nggak sih? Nah, kita lihat, simak ya penjelasan kita berikut ini. Ya, sebelum lebih lanjut, perkenalkan, nama saya Erik Hermanto, saya adalah praktisi dunia investasi properti, ya, dan saya juga seorang dosen di Sekolah Properti Terkemuka di Indonesia, dan juga saya menjadi mentor bagi beberapa teman-teman sobat properti. Nah, kerja di luar negeri bisa nggak KPR? Jawabannya bisa, tapi ada catatannya. Anda sebagai warga negara Indonesia, ya, dan Anda mau beli secara tunai ataupun KPR bisa, ya. Jadi ada cara-caranya. Ingat sobat properti, jangan hanya mengajukan ke satu bank saja ya. Tetap harus mengajukan ke 3 bank. Kenapa? Supaya Anda punya chance untuk berhasil KPR-nya itu lebih besar. Nggak apa-apa, Anda ceritakan saja apa adanya, kondisi Anda lagi di mana, kerja sebagai apa, Anda kasih surat keterangannya, Anda kasih surat slip gajinya Anda, dan sebagainya. Anda sertakan aja apa yang diminta oleh si bank tersebut, ya, dipenuhin aja, nggak apa-apa. Dan bahkan saya pribadi pun sampai sekarang kalau ngajuin KPR tetap minimal ke 5 bank, ya, karena supaya memperbesar chance saya untuk bisa goal ke pengajuan KPR-nya. Nah, kalau misalnya Anda sebagai seorang karyawan atau Anda seorang TKI, tenaga kerja Indonesia, ya, Anda bisa lampirkan surat keterangan kerja Anda, slip gaji Anda, ya, mutasi rekening bank Anda dalam 3 bulan terakhir, dan dokumen-dokumen lainnya tentunya yang diminta oleh si pihak bank. Pastikan juga DBR Anda masuk, ya, debt burden ratio Anda masuk. Nah, bagi Anda yang belum tahu apa itu DBR, Anda bisa nonton video saya yang di sini, ya, video saya di sini tentang bagaimana seorang karyawan berhasil dalam mengajukan KPR ataupun bagaimana seorang wira swasta berhasil dalam mengajukan KPR. Nah, di sini saya membahas detail tentang DBR-nya. Langkah berikutnya adalah misalnya properti yang Anda mau ambil di Jakarta, ya. Berarti Anda harus ada orang yang Anda percayai, Anda kuasakan misalnya, dan itu harus mempunyai relasi yang cukup dekat dengan Anda. Semakin dekat semakin bagus. Semisal suami atau istri Anda, atau kakak atau adik kandung Anda, ya, atau saudara Anda, ya, atau orang tua Anda, ya. Jadi harus ada yang bisa wakilin, yang bisa ngurusin untuk perwakilan di Jakartanya. Karena kan Anda nggak bisa pulang nih, Anda nggak bisa pulang untuk melakukan tanda tangan. Nah, itu ada caranya. Jadi pihak notaris nanti bisa mengaturkan hal tersebut supaya dibikin legalitasnya itu clear and clear, ya. Nah, itu ada caranya, ya, notaris lebih tahu lah. Ya, kita nggak perlu harus tahu semuanya, tapi yang penting kita tahu bahwa itu bisa dilakukan. Nah, tinggal teknisnya saja antara si bank dengan si pihak notaris bagaimana. Nah, dan pastikan juga bahwa orang yang Anda kuasakan ini orang yang mengerti, memahami, dan bisa mewakili Anda, karena ini kan akan bolak-balik ketemu pihak penjual, ketemu pihak bank gitu loh. Nah, ini memang penting banget Anda punya orang di Jakarta seperti ini gitu loh. Ya, ketika Anda mau ambil properti di Jakarta misalnya. Nah, biasakan juga setiap dokumen properti itu, dokumen penting, biasanya di-scan atau disimpan dalam bentuk PDF, ya. Nah, biasanya kalau masalah tanda tangan, surat aslinya itu biasanya dikirim. Misalkan Anda ada di Jepang atau Anda ada di Inggris, biasanya surat fisiknya aslinya yang harus Anda tanda tangan dikirim ke luar negeri, ke tempat Anda, terus Anda tanda tangan basah dan harus ada fotonya, ya. Jadi biasanya seperti itu. Terus baru ditandatangan balik, memberikan bukti bahwa memang
Anda sendiri yang melakukan tanda tangan tersebut. Nah ini memang prosesnya agak lama. Tapi seharusnya tidak masalah. Biasanya kalau proses KPR itu kan biasanya ngambil waktu 1-2 bulan. Mungkin ini dengan adanya pengiriman dokumen, terus kirim balik lagi, ya mungkin perlu waktu 2-3 bulan untuk proses KPR. Tapi yang penting kan secara legalitas aman dan Anda tidak perlu harus balik ke Jakarta untuk membeli properti yang ada di Jakarta, gitu loh. Jadi sehingga Anda bisa tetap berinvestasi dimanapun Anda berada. Nah, karena waktunya yang lama 2-3 bulan, ini harus di-clearkan juga dengan pihak penjualnya. Jadi biar pihak penjual juga tahu bahwa ada kondisi seperti ini loh, dan membutuhkan waktu yang lebih lama daripada biasanya. Nah, proses selanjutnya tinggal ikutin aja langkah-langkah prosedurnya, dan supaya Anda bisa lebih yakin dan lebih pede lagi, Anda bisa tanyakan prosedurnya langsung ke pihak notaris ataupun ke pihak marketing bank, ya. Jadi biar Anda lebih paham lagi dengan alurnya. Setelah Anda paham dengan alurnya, dengan step-stepnya, maka Anda bisa lebih pede untuk take action. Jadi sobat properti, dimanapun Anda berada, Anda akan tetap bisa berinvestasi properti. Ya, jadi dan Anda bisa komen di bawah ini jika Anda sudah melakukan praktek cara-caranya, ya silahkan komen. Ataupun jika Anda ada topik-topik yang Anda ingin bahas di topik lanjutannya, di topik berikutnya, Anda bisa juga komen-komen di sini nih. Jadi saya tahu nih kira-kira topik apa yang mau dibahas lagi. Dan ingat ya, sobat properti, tolong like dan subscribe jika Anda senang dengan konten-konten saya, jika Anda senang dengan video-video saya, jadi supaya memberikan saya semangat untuk membuat video berikutnya untuk Anda semuanya, sobat properti. Oke, saya Erik Hermanto, selamat berinvestasi properti secara cerdas.